Shalom, baiklah pada saat ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Profesionalisme Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Kami kelompok 7 ada Anastasia Gumirot, Intan Elkalegi, Olivia Tatinggulu, dan Arunia Oping. Kita masuk pada materi yang pertama, profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. Profesionalisme tenaga pendidik atau guru dan kependidikan merupakan salah satu penentu mutu pendidikan melalui kinerjanya dalam dunia pendidikan. Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menempatkan kedudukan tenaga pendidik yang adalah guru sebagai tenaga profesional yang sekaligus sebagai agen pembelajaran dan agen perubahan sesuai situasi dan keadaan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan zaman sekarang. Sedangkan tenaga kependidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Pasal 39. Pelayan guna menunjang penyelenggaraan pendidikan, tenaga pendidik maupun kependidikan sebagai tenaga profesional yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan juga sertifikat pendidik. Hal ini sesuai dengan persyaratan tiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu, merupakan profesi yang tidak ringan karena memikul tanggung jawab memanusiakan manusia. Secara khusus berkaitan dengan proses pendidikan generasi penerus bangsa karena tidak mudahnya pekerjaan ini, maka dituntut profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Tenaga pendidik dan kependidikan melalui kompetensi profesionalnya harus mampu mengembangkan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan zaman, dengan harapan akan terus-menerus berubah guna memenuhi kebutuhan dan pertumbuhan generasi pendidikan dewasa ini. Yang berikut, profesionalisme tenaga pendidik, konsep profesionalisme. Profesionalisme ini asal katanya profesi dan secara etimologi berasal dari bahasa Latin proferi yang berarti ikrar di muka umum. Kata ini pun terbentuklah kata profesional yang artinya suatu kegiatan kerja yang dikerjakan berdasarkan suatu ikrar pengabdian. Menurut Trianto tahun 2011, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pengetahuan, yang mempersyaratkan menempuh pendidikan tinggi sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan profesinya dan menjadi seorang yang ahli dalam bidang pekerjaannya. Untuk itu, profesionalisme mengarah kepada anggota profesi suatu komitmen untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan profesionalnya guna mengembangkan dan meningkatkan strategi-strategi yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya untuk menjawab kebutuhan klien. Definisi profesionalisme menurut A. Lieberman tahun 1990 adalah pengetahuan tingkat tinggi dan pelatihan menjadi di atas segalanya, dan itu diterapkan atau praktikan yakni dengan melayani kebutuhan klien secara intelektual dengan cara yang jujur. Maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ahli, baik secara intelektual keterampilan, sikapnya semata-mata demi kesejahteraan orang yang dilayani. Yang berikut, tenaga pendidik profesional. Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamuk belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan secara yuridis, kedudukan pendidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004, Pasal 39 tentang Pendidikan Nasional, bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, mengadakan pembimbing, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar tenaga pendidik. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 pasal yang ke-1, adapun standar kualifikasi akademik tenaga pendidikan adalah kualifikasi akademik tenaga pendidikan pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, guru sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, guru sekolah menengah pertama, madrasah tasawiyah, guru sekolah menengah atas, madrasah aliyah, guru sekolah menengah kejuruan, guru sekolah SDLB, SMPLB, SMALB. Standar kompetensi profesional tenaga pendidik. Menurut Rusman, kompetensi yang harus dimiliki guru profesional adalah: yang pertama, kompetensi pedagogik. Guru memiliki kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan menilai atau mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Guru harus menguasai manajemen kurikulum melalui dari merencanakan perangkat kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan mengevaluasi kurikulum, serta memiliki pemahaman tentang psikologi pendidikan, terutama terhadap kebutuhan dan perkembangan peserta didik, agar kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan berhasil digunakan. Yang kedua, kompetensi profesional. Memiliki pengetahuan yang luas tentang konsep teoritis, kurikulum, dan landasan kependidikan, mampu memilih metode-metode yang tepat dengan strategi-strategis yang cocok, serta mampu mengaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kompetensi sosial. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat lainnya. Kompetensi personal atau kepribadian adalah kemampuan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, bijaksana, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dalam arti menjadi panutan. Pentingnya profesionalisme tenaga pendidik dalam pendidikan. Untuk itu, Sanusi et al. Dalam Rusman mengatakan bahwa yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan adalah: yang pertama, subjek pendidikan yang adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan, dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya. Sementara itu, pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia. Yang kedua, pendidikan dilakukan secara intensional
yakni secara sadar dan bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal, nasional, maupun lokal, yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik, dan pengelompokan pendidikan. Yang ketiga, teori-teori pendidikan merupakan jawaban kerangka hipotesis dalam menjawab pemasalahan pendidikan. Yang keempat, pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Oleh sebab itu, pendidikan itu adalah usaha untuk mengembangkan potensi unggulan tersebut. Yang kelima, inti pendidikan terjadi dalam prosesnya, yakni situasi di mana terjadi dialog antara peserta didik dengan pendidik yang memungkinkan potensi unggul tersebut. Yang keenam, sering terjadinya dilema antara tujuan utama pendidikan yang menjadi manusia sebagai manusia yang baik, dimensi intrinsik dengan misi instrumental, yakni yang merupakan alat untuk merubah atau mencapai sesuatu. Profesionalisme tenaga pendidik di era revolusi. Pengertian era industri 4.0 menurut Schwab telah dibicarakan di Jerman. Istilah yang dicapai oleh Howard Philp menjelaskan bagaimana lahirnya berbagai teknologi yang sangat spektakuler seperti aplikasi dan manufaktur, sehingga mendorong banyak revolusi industri, merevolusi perorganisasian rantai nilai global lebih besar dan serempak di segala bidang, mulai dari kecerdasan buatan, internet untuk segala internet, kendaraan otomatis, pencetak 3 dimensi, sampai nanoteknologi, bioteknologi, sains material, penyimpanan energi, mulai dari energi terbarukan sampai komputasi kuantum. Industri 4.0 dalam sistem pembelajaran. Menurut Yahya, muatan pembelajaran abad 21 harus selalu menyesuaikan dengan perubahan termasuk di era industri 4.0. Muatan pembelajaran diharapkan mampu memenuhi keterampilan abad 21. Yang pertama, pembelajaran dan keterampilan inovasi meliputi penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang beraneka ragam, pembelajaran dan inovasi, berpikir kritis dan penyelesaian masalah, komunikasi dan kolaborasi kreatif dan inovasi. Yang kedua, keterampilan literasi digital meliputi literasi informasi, literasi media, literasi ICT. Yang ketiga, karir dan kecakapan hidup meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif, interaktif, sosial dan budaya. Produktivitas dan akuntabilitas dan kepemimpinan dan tanggung jawab. Hal ini sangat penting bagi tenaga pendidik agar selalu menyesuaikan diri sesuai dengan perubahan zaman, agar pendidik jangan sampai tertinggal dari peserta didik. Upaya meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik.
Menurut Pidarta 2009 dalam Doni Juni Priyansa 2014 menyatakan bahwa ada beberapa upaya peningkatan tenaga pendidik, antara lain meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, berdiskusi tentang rencana pembelajaran, berdiskusi tentang substansi materi pembelajaran, berdiskusi tentang pelaksanaan proses belajar mengajar, termasuk evaluasi pengajaran, melaksanakan observasi aktivitas rekan sejawat di kelas, mengembangkan kompetensi dan performansi guru, mengkaji jurnal dan buku pendidikan, mengikuti studi lanjut dan pengembangan pengetahuan melalui kegiatan ilmiah, melakukan penelitian, menulis artikel, menyusun laporan penelitian, menyusun makalah, menyusun laporan atau review buku. Kemudian ada profesionalisme tenaga kependidikan. Pengertian tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pengawasan tenaga kependidikan, tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan sekolah, konselor, bagian keamanan, tukang kebun. Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2004 Pasal 39 bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kemudian standar jabatan tenaga kependidikan. Standar pengawas Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007. Kualifikasi pengawas sekolah menengah pertama atau madrasah. Standar tenaga kepustakaan sekolah atau madrasah Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008. Kualifikasi setiap sekolah atau madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah lebih dari 1 orang, mempunyai lebih dari 6 rombongan belajar, serta memiliki koleksi minimal 1000. Judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah atau madrasah. Standar tenaga bimbingan dan konseling. Permendiknas Nomor 111 Tahun 2014, konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru. Bimbingan dan konseling atau konselor guru. Bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Tujuan tenaga kependidikan. Tujuan tenaga kependidikan adalah untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan adalah menarik, mengembangkan, mengaji, dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karir tenaga kependidikan, menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Standar kompetensi tenaga kependidikan. Menurut Basilus 2015 bahwa tenaga kependidikan pada umumnya dipersyaratkan minimal memiliki 3 kompetensi dasar, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi teknis. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah atau Madrasah menentukan bahwa standar pengawas pendidikan minimal harus memiliki 5 kompetensi dasar, antara lain yang pertama kompetensi kepribadian,
supervisi manajerial, kemudian supervisi akademik, kemudian evaluasi akademik, dan penelitian pengembangan. Demikian presentasi dari kami, diucapkan terima kasih.